kebersamaan. Kebersamaan mengantarkan kebahagiaan. Kebahagiaan mengantarkan keberkahan. Indahnya perbedaan dalam kebersamaan. Lantaran salam berbalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling diutamakan, marilah sama-sama kita memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Dan selawat bernada salam marilah kita sanjung sajikan kepada seorang revolusi alam sedunia yang bertitel Habibullah dan yang berpangkat Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai ke alam Islamiyah, dari alam menyembah patung berhala sampai menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan kata-kata ketaziman wal ikraman kami kepada Al-Mukarram Aba dan Al-Mukarramah Umi beserta keluarga, dan penghormatan kami kepada seluruh staf-staf guru yang bertitel a'la maupun asfala, dan penghormatan kami yang sangat istimewa kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Hadirin yang mulia, insya Allah masuk surga. Manusia ditakdirkan untuk menjadi makhluk sosial. Dengan berkomunikasi, mereka menyampaikan aspirasi, membahas kontradiksi, hingga menjadikan sesuatu menjadi harmoni. Dengan berkomunikasi, kita bisa hadir pada tempat ini. Namun, tanpa komunikasi, bisa jadi para hadirin melarikan diri. Hal ini senada dengan pendapat salah seorang pakar komunikasi dunia, Jeff Galaxy, yang menegaskan bahwa dewasa ini perkembangan dunia. Perkembangan informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang menjenangkan konsekuensi. Satu sisi melahirkan nilai-nilai agama dan mampu mengangkat taraf manusia. Namun di sisi lain, perkembangan informasi baik melalui media cetak dan elektronika, jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, hanya akan melahirkan kerusakan, bahkan kehancuran bagi manusia. Namun hal ini menimbulkan politik baru. Informasi salah dan benar menjadi satu. Pada malam ini, perkenankanlah kami menyampaikan syarhil Quran dengan tajuk Etika Informasi dan Komunikasi dalam Pandangan Islam. Sebagai rujukannya, surat Al-Hujurat ayat 6 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami dan yang akan diterjemahkan oleh penerjemah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum ala ma fa'altum nadimin. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar engkau tidak mencelakakan suatu kaum dengan kebodohan dan kecerobohanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Profesor Muhammad Quraisy Shihab MA dalam tafsir Al-Misbahnya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan salah satu pegangan agama dalam kehidupan sosial. Kehidupan manusia dan interaksinya harus didasarkan dari hal-hal yang diketahui. Oleh karena itu, dia membutuhkan satu pihak yang jujur, yang berintegritas untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Jangan sampai seseorang melangkah dengan tidak jelas, atau bahasa lain daripada ayat di atas, bijahalah alias tidak tahu. Menteri Komunikasi dan Informatika telah menjelaskan bahwa sedikitnya 170 juta masyarakat Indonesia minimal memiliki satu ponsel atau setidaknya satu SIM card. Dengan demikian mereka bisa menyampaikan informasi dengan cepat tanpa terhambat waktu dan tempat. Namun rupanya hal ini menimbulkan politik baru. Informasi salah dan benar menjadi satu. Akibatnya, kabar yang mengindap gangguan kejiwaan menjadi pelaku penculikan. Kabar tersebut tersebar dalam bentuk kasus seksual yang viral di sosial media. Namun, isu tersebut ditepis oleh Kabid Humas Kombinasi menegaskan bahwa kabar tersebut bohong belaka. Tersiarnya kabar bohong tersebut di berbagai sosial media menjadi salah satu penyebab beratnya kasus palsu atau yang biasa disebut hoax. Padahal dalam berkomunikasi dan membagikan informasi, etika pun juga harus diprioritaskan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, Al-Quran menjawab surat An-Nahla ayat 125 sebagai berikut. Ud'u ila sabili rabbika wal hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima
وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Wabah Suhaili dalam tafsir Al-Munir halaman 267 menjelaskan, ajaklah kepada jalan Tuhanmu ya Muhammad dengan hikmah dan dengan ucapan kebijaksanaan. Ini merupakan dalil yang bersih, yang benar dari penyerupaan yang keliru. Adapun yang disebut dengan nasihat-nasihat yang baik adalah nasihat-nasihat dan ucapan-ucapan yang bercahaya. Berdasarkan ayat ini, layakkah seorang insan berkomunikasi tanpa kebijaksanaan dalam ucapannya? Pantaskah seorang muslim menebari informasi tanpa adanya hikmah bagi pembaca pendengarnya? Dan pantaskah bagi seorang ustadz memaki-maki orang yang tidak sependapat dengan amaliyahnya? Jawabannya hadirin, tidak. Informasi pada era reputasi, komunikasi pada zaman teknologi, ada nampak positif juga negatif, seperti pendapat dari Jeff Galaxy. Jika ingin terhindar dari bahaya, tetap harus berpegang pada etika. Jika etika tidak ada di dada, siap-siap tanggung apa akibatnya. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh konsumen informasi, saring sebelum sharing, telusuri informasi melalui komunikasi, hindari unsur penghinaan dan juga pencelaan agar musuhmu tidak datang di kehidupan. Dapat kita tarik kesimpulan, era teknologi tidak dapat kita hindari, dan manusia masa kini harus pandai dalam menyikapi, diantaranya dengan menilai karakter Islami masa kini. Visifikasi terhadap teknologi menjadi kewajiban bagi pemitu di dalam negeri. Pemerintah wajib melindungi rakyatnya dari negatif teknologi, pemblokiran situs-situs teknologi, dan penambah hukum di dalam negeri. Dengan begitu benar gunaan teknologi. Dengan begitu, kita berharap negeri ini menjadi negeri yang beradab berdasarkan undang-undang di dalam negeri dan hukum Qur'ani. Amin. Kami akhiri syarihil kami dengan sebuah pantun. Betapa banyak pulau Indonesia, membentang luas layaknya samudra. Wahai hadirin, berkomunikasilah dengan bijaksana, hindari informasi yang menuai kebohongan belaka. Akhirul kalam, assalamualaikum